Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita bisa mulai ya pembelajaran kita hari ini kerjasama Nurul Fikri dengan SMA 73 ya. Kita mulai sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Irwan Setiadi, biasa dipanggil Irwan. Kalau di NF biasa dipanggil Kak ya. Nah kalau di sekolah nih bisa dipanggil Pak juga boleh, terserah ya. Tapi kalau Kak kayaknya kelihatan lebih muda gitu ya. Ya dipanggil Kak Irwan. Kebetulan saya pengajar Nurul Fikri bidang studi kimia. Saya lulusan kimia UI tahun 2009 ya. Jadi sudah cukup lama gitu ya. Saya bergabung di NF dari semenjak saya masih kuliah tahun 2006 waktu itu. Jadi udah cukup lama juga ya. Oke, langsung aja. Jadi sebelum kita mulai nih, biar kita ingat kembali materi kita hari ini tentang stoikiometri. Ya, jadi materi stoikiometri kan materi kelas 10 ya. Nah, kita coba rangsang kembali otak kita. Kita mulai dengan lomba dulu, quiz gitu ya. Silakan buka menti.com ya, adik-adik bisa dibuka menti.com ya, www.menti.com. Silakan bisa dibuka www.menti.com ya. Nanti kodenya bisa dimasukkan, kodenya itu 59046450. Nah, udah ada di chatnya. Silakan masuk dulu. Sudah ada di chatnya, silakan. Sudah? Sudah semua? Gimana? Sudah masuk semua di menti.com-nya? Sebelum kita mulai. Ya, gimana? Bisa ada yang respon? Sudah masuk ke menti.com-nya dengan kode 59046450? Sudah, Kak. Sudah, kita sambil tunggu dulu ya. Kayaknya agak error nih. Kita dulu ya. Ini udah masuk semua belum? Sudah masuk semua? Ini ada yang error, sebentar. Oke. Dari saya belum ada masuk ya, belum ada laporan nih. Tapi adik-adik udah masuk ya? Udah coba masuk ya?
Udah tapi error Kak. Sudah, Kak. Tapi masih error ya? Iya Kak. Tulisannya belum voting apa-apa. Oke, bentar, Kak. Ya, di sini belum masuk ke saya juga nih. Disuruh join ke quiz lain Kak. Oke, kodenya dirubah ternyata. Bentar-bentar ya, saya coba ini kodenya 2396. Kodenya 2396 6485. 6485. 6485. 2396 6485. Kodenya yang baru ya. 2396 6485. Coba pakai kode ini. Dari tadi error terus. Maaf. Sudah? 2396 6485. Oke, baru oke, udah masuk semua ya. Oke. Coba share. Oke. Nah, ini udah cukup banyak. Bisa kita mulai ya langsung ya, karena kita udah lewat cukup banyak waktu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, ini hanya ada 4 pertanyaan. Oke, silakan kita bisa mulai. Nomor 1. Oke, siapa cepat dia dapat nilai tertinggi. Jumlah atom oksigen yang terdapat dalam 51,5 mg ibuprofen C13H18O2 adalah bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23, ARH1, ARC12, ARO16. Silahkan dipilih. Coba ingat-ingat kembali materi kelas 10-nya nih ya. Wah, belum ada yang jawab satu pun nih. Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Gimana? Siapakah yang benar? Oh, ada 16 orang yang benar. Kita lihat siapa yang memimpin klasmennya ya. Kita lihat siapa yang memimpin klasmen di sini. Oke. Wah, ada 16 orang yang benar. Oke, Putri Arista Widya memimpin dengan skor 812 ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Kita lanjut soal yang kedua. Ya, nggak apa-apa yang baru masuk langsung aja ikut soal yang kedua. Oke, massa karbon yang bersenyawa dengan 4 gram oksigen untuk membentuk CO2 adalah, jadi yang ditanya massa karbonnya ketika bereaksi dengan 4 gram oksigen. 4 gram atom O, ya silakan.
Oke, waktu habis. Ternyata yang benar ada 12 orang nih. Apakah masih mempertahankan klasemennya? Kita lihat. Ya. Wah, ada yang baru nih. Oke, Siti Nur Khairiyah. Wah, memimpin klasemen nih. Kita lanjut soal yang ketiga. Masih ada 2 soal lagi. Hanya 4 soal saja kita. Suatu gas hidrokarbon sebanyak 50 ml tepat dibakar sempurna oleh 400 ml oksigen. Setelah reaksi selesai terbentuk 250 ml CO2. Hidrokarbon tersebut adalah, nah, jadi kita ditanya hidrokarbonnya apa nih? Apakah CH4, C2H6, C3H6, C4H10, atau C5H12? Lama waktunya 1 menit 15 detik. Apakah Siti Nur Khairiyah masih memimpin klasemen? Ya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. 26 orang yang benar. Wah, lebih banyak lagi ya. Ternyata mudah soal ini berarti ya. Kita lihat hasilnya. Wah. Baru peringkat 1 sekarang. Attila Ghazali. Wah. Kita punya peringkat. Oke, yang terakhir. Soal yang terakhir. Soal yang terakhir, kita lihat. Siapa cepat nilainya lebih tinggi ya, cepat dan benar. Pada suhu dan tekanan tertentu, 160 gram gas oksigen mempunyai volume 6 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, 176 gram gas CO2 mempunyai volume berapa? Apakah 1,2 liter, 1,5 liter, 4,8 liter, 12 liter, atau 15 liter? Oke, kita lihat di sini, masih lama waktunya. Sekitar 1 menit lagi. Pelan-pelan hitungnya, hati-hati. Ini menggunakan hukum dasar kimia ya. Nah, hukum dasar apa nih yang kira-kira kita gunakan ya? Di sini ada kata kunci pada suhu dan tekanan yang sama. Pada suhu dan tekanan yang sama tuh, pakai apa tuh ya? Pada suhu dan tekanan yang sama. Atau pada keadaan yang sama. Nah, kita gunakan hukum dasar apa tuh? Kalau membandingkan 2 gas, terus ada keterangan pada suhu dan tekanan sama atau pada keadaan yang sama. Oke, 13 orang yang benar. Wah, hanya 13 orang yang benar. Tadi 26 ya. Oke, kita lihat pemimpin klasemennya sekarang siapa nih? Oke, kita lihat di sini. Wah, ada nama-nama baru nih. Oke, yang menang adalah Safira Aura. Dari kelas berapa nih Safira Aura? Dengan poin 2384. Oke.
Ya, gimana? Safira tadi ada orangnya, Safira dari kelas 8 nih, Safira. Pak, MIPA 1. MIPA 1. Oke, selamat Safira ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Berarti banyak tadi yang sudah ingat ya tentang konsep-konsep stoikiometri gitu ya. Nah, kita bahas tentang stoikiometri. Ini kita bagian yang pertama dulu ya, berarti awal dulu nih. Kita ingat kembali. Kenapa sih harus stoikiometri di awal? Karena setiap hitungan kimia itu menggunakan konsep stoikiometri, terutama konsep mol ya. Nanti misalnya kita bicara kalau di kelas 12 itu kan sifat koligatif tuh ya. Nah, menggunakan stoikiometri juga gitu. Ada konsep mol di sana. Kemudian ketika bicara reaksi redoks, ada yang namanya stoikiometri reaksi redoks, ada konsep mol juga di sana. Ya, terus kemudian elektrokimia, ada konsep mol juga di sana. Jadi setiap hitungan kimia ya itu ada stoikiometri, terutama konsep molnya. Nah, jadi kita bicara pertemuan pertama ini mengulang kembali materi kelas 10-nya tentang stoikiometri, terutama di konsep mol. Kita lihat bahwa mol itu adalah suatu satuan sistem internasional kan. Sistem internasional itu ada berapa? Ada besaran pokok ya, ada 7 besaran pokok. Salah satunya adalah jumlah partikel gitu kan ya, dengan satuan mol seperti itu. Ya kan ada satuan, kalau di fisika kan ada satuan massa, ada panjang, ada waktu, intensitas cahaya dan seterusnya. Ya, nah ini khusus jumlah partikel, jumlah zat itu dipelajari di kimia ya, yang lainnya di fisika, sepanjang masa waktu dan lainnya. Oke, nah sebelum kita bicara mol, kita ingat kembali tentang konsep AR atau MR. Sedang AR itu massa atom relatif, sedangkan MR massa molekul relatif, di mana MR itu adalah penjumlahan dari nilai AR atom penyusunnya. Seperti itu. Sedangkan AR itu sendiri diukur dari massa satu atom ya dibandingkan dengan 1/12 massa atom karbon 12. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita mengenal kembali ada juga yang namanya volume molar gas, di mana volume untuk 1 mol gas itu pada keadaan standar ya dia bernilai 22,4 liter per mol seperti itu. Oke, sebelumnya kalau ada yang ingin ditanyakan di tengah-tengah ya silakan tanyakan saja gitu ya. Seperti itu. Oke. Dan kemudian ini ingat kembali tentang konsep-konsep mol ini. Ya, ingat kembali tentang konsep-konsep mol ini ya. Jadi mol itu sebagai pusat perhitungannya gitu kan ya. Nanti ada molaritas, ada massa. Kalau Kakak massa itu dilambangkan dengan W ya. Nanti kalau M kecil itu molalitas kan kalau di kimia ya, M kecil itu molalitas. Kalau massa itu kan satuannya nggak harus gram, bisa juga kilogram. Jadi ya kita menggunakan lambangnya W aja gitu. Kemudian ada volume gas, ada partikel. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin mencari mol, ya sebagai pusat perhitungan dari massa dibagi dengan AR atau MR. Anggaplah dia senyawa, berarti MR, kan gitu ya. Mol sama dengan massa per MR. Kalau dari volume gas, mol sama dengan volume yang keadaan STP tadi ya, standard temperature and pressure, dibagi dengan 22,4, kan gitu. Oke. Nah, kemudian kalau mol hubungannya ke partikel, ya mol sama dengan berarti partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ada yang di buku sekolah mungkin lambangnya N0, ada yang lambangnya L, sama saja karena dia sebenarnya memang 2 orang yang berbeda melakukan penelitian, ya satu muridnya si Avogadro, satu lagi si Locksmith dari Jerman, makanya lambangnya L, gitu ya. Tapi angkanya sama, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23 ya, 6,02 dikali 10 pangkat 23 di bilangan Avogadro-nya ya. Oke, 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi kalau di soalnya diminta 6 kali 10 pangkat 23, ya berarti kita pakai aja 6 kali 10 pangkat 23 karena memang tidak terlalu jauh ya, karena kan 10 pangkat 23 gitu. Nah, kemudian terakhir menggunakan molaritas untuk larutan ya, ini untuk larutan. Jadi mol sama dengan molaritas kali volume. Seperti itu. Mol sama dengan molaritas kali volume. Dan ingat kembali ya rumus-rumus ini gitu. Nah, biasanya nanti hubungannya antara massa, misalnya yang ditanya partikel, ya, yang diketahui massa, yang ditanya ke partikel.
Berarti gimana caranya? Berarti massa diubah dulu ke mol, baru dari mol diubah ke partikel. Jadi massa dibagi dengan AR atau MR, dapatlah mol, baru nanti molnya dikali dengan bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau kalau diminta di soal misalnya 6 kali 10,23. Seperti soal kuis yang tadi ya. Gitu, ada bilangan Avogadro-nya. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kakak lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, kita latihan soal tadi ini ya. Ibuprofen. Nah, tadi ada sekitar berapa ya? 16 orang yang benar ya. Dari 90 siswa nih. Ibuprofen C13H18O2 termasuk jenis obat antiinflamasi non-steroid. Obat ini dapat meredakan sakit ringan hingga menengah serta mengurangi peradangan. Biasanya digunakan untuk demam ya, gitu ya, untuk menurunkan panas. Ibuprofen. Nah, kalau saudaranya si paracetamol gitu kan ya. Nah, jadi bisa menggunakan ibuprofen atau paracetamol. Nah, kita fokus pada ibuprofen ini katanya C13H18O2. Langkah pertama, sebelumnya yang ditanya adalah jumlah atom oksigen. Yang ditanya adalah jumlah atom oksigen. Jadi yang diketahui adalah massa. Yang diketahui massa. Yang ditanya jumlah atom oksigen. Tadi dengan konsep mol tadi, langkah pertama berarti harus kita cari apa dulu? Kita cari molnya. Tapi sebelum cari mol, kan rumus untuk massa itu, dari massa untuk mencari mol, itu kan massa dibagi dengan MR. Berarti kita harus cari apanya dulu? Berarti kita harus cari MR dari si C18, maaf C13, C13H18O2. Ya, kita cari MR-nya. Berarti 13 kali AR karbon 12 ditambah 18 ARH1. Di sini ada data AR-AR-nya ya. Oke, dikali ditambah ya 2 dikali 16. Ya, nanti langsung aja dapatnya 206 gitu kan ya, 206. Oke, nah langkah selanjutnya baru kita cari apa nih? Kita cari molnya. Molnya siapa? Molnya si C13H18O2, yaitu massa dibagi dengan MR. Massanya 51,5. Ingat di sini satuannya miligram. Maka nanti milimol atau ubah ke dalam gram dulu. Berarti kalau ubah ke dalam gram dikali 10 pangkat min 3 gram. Gitu kan ya. Min 3 gram dibagi MR-nya 206. Atau kalau gampangnya ini kita ubah aja menjadi 515 kali 10, maaf. Jangan 515, tetap aja dalam bentuk 51,5 itu sekitar seperempatnya ya. Jadi kita dalam pecahan aja deh. Kita buat angka ininya, dibulatkannya. Jadi ini seperempat ya. 51,5 dibagi 206, maaf. Itu 216 ya. 204 maaf 206 itu dikali dengan 10 pangkat min 3 gitu ya. Jadi seperempat dikali 10 pangkat min 3. Nah, kita setelah dapat molnya, kita cari apa nih? Kita cari si yang dimintanya, jumlah atomnya. Ya, jumlah atom oksigen. Berarti kita cari jumlah atom oksigen. Ya, kan jumlah atom oksigen, saya singkat aja JA, jumlah atom oksigen, sama dengan tadi, apa caranya? Mol, gitu kan ya, mol C13H18O2, dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, karena ditanyanya atom oksigen, dikali lagi dengan jumlah atom si oksigen. Gitu. Ya, kita tinggal masukkan. Mol C13H18O2 tadi udah kita dapatkan. Ya, kita buat pecahan aja. 1/4 kali 10 pangkat min 3. Dikali bilangan Avogadro-nya, katanya diminta di soalnya, 6 kali 10 pangkat 23. 6 kali 10 pangkat 23. Nah, sampai sini belum selesai nih. Harus ada dilihat jumlah atom oksigennya. Ya, jumlah atom oksigennya berapa dalam senyawa ini? Yaitu ada 2. Ya, dalam ibuprofen ada 2 atom oksigen, maka kali lagi dengan 2. Oke, ya. Maka bisa kita hitung di sini, ya, kita
kita lihat yang mana bisa dicoret. Ya, 4 dengan 2, ini sisa 2, 2 dengan 6, sisa 3. Maka 3 dikali 10 pangkat 23 dikali 10 pangkat min 3. Berarti hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 20 atom. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak, Erik? Sudah cukup jelas? Lanjut, Kak. Lanjut ya, oke. Kalau jelas lanjut gitu bilang ya. Saya kan nggak tahu nih kira-kira udah jelas belum nih. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah baru kita masuk ke hukum dasarnya. Ya, hukum dasar yang pertama hukum Lavoisier. Orang Prancis ya, biasanya kan kalau dibacanya nggak sesuai dengan tulisannya gitu ya. Hukum Lavoisier. Ya katanya masa sebelum sama dengan masa sesudah reaksi gitu ya. Dia harus dalam wadah tertutup ya supaya tidak ada yang keluar gitu. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang keluar ya tidak sesuai nanti dengan hukum Lavoisier. Yang kedua, hukum Proust. Ya, yang menyatakan hukum perbandingan tetap ya, perbandingan AR unsur-unsurnya pada dalam suatu senyawa selalu tetap. Ya, nanti hubungannya ke indeksnya. Jadi perbandingan AR dikali dengan indeksnya. Ya, kalau misalnya CO2 berarti indeksnya 2. Ya, O-nya 2, indeks karbonnya 1 gitu. Oke, banyaknya atomnya gitu ya. Kemudian yang ketiga hukum Dalton, hukum perbandingan berganda. Jadi ketika ada suatu unsur bertemu dengan unsur lain, dia dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan unsur-unsurnya dia perbandingan berganda, ya, mengikuti perbandingan berganda. Contoh misalnya N dengan O di sini, ya, dia dapat bentuk senyawa NO, NO2, N2O4, N2O5, banyak sekali N dengan O ya. Kalau C dengan O bisa bentuk CO dan CO2 seperti itu. Nah, langsung aja ke contoh soalnya ya, 3 hukum dasar ini. Nah, ini contohnya hukum Proust ya di sini ya. Kita menggunakan hukum Proust, hukum perbandingan tetap ya. Jadi ada Mg dengan oksigen membentuk senyawanya MgO. Nah, ini ada data percobaan ya, yang diminta adalah perbandingan massa magnesium dengan oksigen dalam magnesium oksida dalam MgO. Nah, kita cari aja di sini ya. Ya, kalau kita lihat ya 9 ditambah 7 itu hasilnya berapa? 9 tambah 7. 9 tambah 7 harusnya berapa? 16. 16. Sedangkan di sini 15 ya. Berarti nggak sesuai. Cari aja yang hasilnya sesuai nih. Mg tambah O jadi MgO. Ya, 18 tambah 8 menjadi 26. Ya, ini 20. Enggak ya. 15 tambah 12, 27. Ini 25. 24 dengan 16, berarti 40. Oh, berarti sesuai nih. Ya, kalau udah sesuai berarti kan tidak ada yang bersisa jadinya gitu ya. Jadi kita pakai yang massa Mg sama massa O sesuai nih, massa jadi MgO. Berarti itu menunjukkan tidak ada zat yang bersisa. Tapi kok di sini yang 1, 2, 3 kok nggak sesuai ya dengan massa MgO, berarti itu menunjukkan ada massa yang bersisa. Contoh, Mg dengan O di sini kan 9 tambah 7, 16. Kok hasilnya 15? Berarti menunjukkan ada sisa nih. Ya, ada sisa, atau apakah si Mg ataukah si O nih yang tidak bereaksi gitu. Tapi kalau yang keempat, 24 tambah 16 hasilnya 40, itu menunjukkan tidak ada yang bersisa. Sehingga perbandingan ini tetap nih, sesuai dengan perbandingan tetap ya, perbandingannya si Proust gitu ya, hukum Proust. Ya udah kita bandingkan aja antara Mg dengan O. Mg dengan O ya, Mg-nya katanya tadi 24, oksigennya 16 karena tidak ada yang bersisa. Sehingga sesuai nih perbandingannya. Kita perkecil atau kita sederhanakan 24 dengan 16 sama-sama kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi 8. Ya, berarti ini 3, ini 2. Jadi perbandingannya 3 banding 2 gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada, Kak. Lanjut, Kak. Kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini yang tadi ada di kuis ya. Massa karbon yang bersenyawa dengan 4 gram oksigen untuk bentuk CO2 adalah, jadi yang ditanya adalah massa karbonnya. Massa karbon bla 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 adalah gitu maksudnya ya.
massa karbon untuk bentuk CO2. Di mana kalau bentuk CO2 kan C tambah O2 menjadi CO2. Nah, sebenarnya bisa kita gunakan konsep mol dan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien pakai reaksi. Kita setarakan dulu, tapi kita belum masuk situ. Kita fokus pada hukum dasarnya aja. Nah, kita cari perbandingan tetapnya, yaitu perbandingan C dengan O agar dapat membentuk CO2. Nah, caranya lihat AR-nya. Lihat AR-nya nih. Di sini ARC itu kan 12 ya. ARC itu 12, sedangkan ARO itu 16. Ya, 12 dengan 16. C-nya ada 1, 12. O-nya ada 2, berarti 16 kali 2. Nah, ini perbandingan antara C dengan O-nya. 12 banding 16 kali 2, berarti 12 banding 32. Ya, ini perbandingan C dengan O pada CO2. Ya, 12 banding 32. Nah, kita perkecil lagi. Kita perkecil, berarti sama-sama kita bagi dengan berapa? 4 ya. Kita bagi 4. 12 bagi 4, 3. 32 bagi 4, 8. Jadi, perbandingan C dengan O adalah 3 banding 8. Ya, 3 banding 8. Gitu. Setelah udah ketemu perbandingan tetapnya ini, ya, dari perbandingan AR-nya tadi ya, maka kita bisa dapatkan nanti si karbon. Ya, kita bisa dapatkan karbon. Caranya gimana? Ya udah masukin oksigennya kan katanya 4 gram ya. Oksigennya 4. Oke. Nah, supaya 3 banding 8, ya kan? 8 ke 4 diapain? 8 ke 4 diapain? 8 untuk menjadi 4 dibagi dengan 2. Maka 3 juga kita bagi dengan 2. Kita bagi 2. 3 bagi 2 berapa? 1,5. 1,5. Udah itu jawabannya. C. Yang simpel itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Kita lanjut. Ya, masih gampang ternyata, bisa semua ya. Mantap nih. Oke, nah ini hukum perbandingan berganda nih, hukumnya Dalton. Katanya 2 buah unsur A dan B dapat membentuk 2 macam senyawa. Ingat tadi hukum Dalton digunakan ketika ada 2 unsur atau lebih dapat membentuk lebih dari 1 macam senyawa. Ya, seperti tadi C dengan O menjadi CO atau CO2. N dengan O menjadi NO, N2O, NO2, N2O5, N2O4. Banyak sekali kalau N dengan O. Nah, ini unsur A dengan B. Ya, unsurnya ada unsur A dan ada unsur B. Dapat membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Gitu. Ya, dapat membentuk senyawa 1 dan senyawa 2. Kita lihat di sini, ya, pada senyawa 1 mengandung 25% A. Berarti sisanya kalau di sini A-nya 25% pada senyawa 1, berarti B-nya berapa? Kan totalnya harus 100% ya. Berarti kalau totalnya harus 100%, kalau A-nya 25%, maka B-nya adalah 75%. Gitu. Ya, jadi kita dapetin nih komposisinya nih. Atau sama aja perbandingannya berapa banding berapa? A dengan B 1 banding 3 ya, 1 banding 3. Nah, sedangkan pada senyawa 2 A-nya 50%. A-nya 50%, berarti B-nya juga 50%. Gitu ya. Jadi di senyawa 2 ini A dan B-nya perbandingannya 1 banding 1. Jadi kalau pada ini yang senyawa 1 banding 3. Kalau pada senyawa 2 1 banding 1. Oke. Nah, sudah dari sini udah jelas nih bahwa ya katanya apa nih? Untuk A yang sama, untuk A yang sama, A yang sama, berarti kan A-nya di sini udah sama-sama 1 ya. Ya kan? Udah sama-sama 1 nih. Ya udah, berarti udah kelihatan jelas bahwa perbandingan B pada senyawa 1 dan senyawa 2 adalah berapa banding berapa ini? Berapa banding berapa ini? 3 banding 3 banding banding 1. Selesai. Gitu. Sederhana. 3 banding 1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini ada pertanyaan? Dan ternyata ini soal asli. Ya, dulu waktu tahun berapa saya lupa, namanya masih SPMB ya. Namanya masih SPMB. Berarti 2010-an ke bawah. Ini soal asli. Ternyata soal asli masuk PTN sesederhana ini gitu. Ya. Wah, gampang, harusnya
bisa nih, biasanya kimia itu mudah. Oke, lanjut gimana? Ada pertanyaan? Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah hukum dasar berikutnya ya, kalau tadi kita sudah ada hukum hukum Proust ya, hukum Dalton, hukum Lavoisier. Nah, ini sisanya nih. Ya, ada hukum Gay-Lussac, hukum Avogadro, hukum gas ideal. Nah, kita bicara yang pertama dulu hukum Gay-Lussac ya. Di sini pada suhu dan tekanan yang sama, kata kuncinya ya, pada suhu dan tekanan yang sama, ya, reaksi gas yang terjadi, ya. Jadi syarat hukum Gay-Lussac ini semua fasanya harus gas. Semua fasanya harus gas. Jadi pada suatu reaksi yang semua fasanya gas, maka perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisiennya. Jadi kalau ini koefisiennya perbandingannya 1:3:2, maka perbandingan volumenya juga 1:3:2. Ya, itu hukum Gay-Lussac. Berikutnya, hukum Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, masih sama nih, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. Ini perbandingan volume gas ya sebenarnya. Nah, kalau tadi bedanya, kalau Gay-Lussac ini pada reaksinya, ya, terjadi pada reaksi, sedangkan hukum Avogadro ini jika dia tidak bereaksi. Jadi hanya membandingkan dua gas saja ya, yang tidak bereaksi. Oke, saya ulangi. Kalau hukum Gay-Lussac ini terjadi pada reaksi yang semua fasanya gas, ya, yaitu bisa CXHY, bisa menentukan CXHY nih, misalnya ya, CXHY tambah O2 gas dibakar menjadi CO2 gas ditambah H2O gas, gitu. Ya, nah itu bisa pakai hukum Gay-Lussac. Nah, kalau hukum Avogadro dia tidak bereaksi, kita hanya membandingkan dua zat, ya, dua gas, gitu. Ya, yang dibandingkan apa? Mol dengan volumenya. Seperti itu. Nah, kemudian gas ideal. Ya, gas ideal ya, di sini menyatakan hubungan antara tekanan, volume, suhu dan mol. Makanya nanti ada hubungan di antara kelimanya yaitu PV sama dengan nRT. Ya, di mana kalau di kimia T-nya satuannya ATM ya, untuk ATM satuannya, volumenya satuannya liter, ya, T-nya satuannya Kelvin, maka nanti R-nya itu sebesar 0,082. Tapi kalau di fisika biasanya tekanannya di fisika itu kan yang umumnya menggunakan Pascal ya. Tekanan dalam Pascal, volumenya dalam meter kubik ya, maka nanti R-nya yang digunakan adalah 8,314 gitu. Nah, jadi beda satuan, beda tetapan R-nya nih ya. Nah, kalau di kimia yang lebih umum, karena tekanannya ATM dan volumenya dalam liter, maka R yang digunakan adalah 0,082. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau dikatakan gas itu tidak ada yang ideal. Ya, gas itu tidak ada yang ideal, tapi biasanya bisa menggunakan pendekatan ideal. Ya. Soalnya kalau tidak ideal, gas tidak ideal, maka rumusnya agak rumit lagi. Gitu. Yaitu rumusnya nanti pakai faktor pengoreksi ya, koefisien virial, nanti itu di kuliahan lah itu ya. Nah, jadi dianggapnya gas-gas yang kita hitung di level SMA dianggapnya adalah gas-gas ideal. Seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini tadi ada di kuisnya ya. Suatu gas hidrokarbon sebanyak 50 liter. Hidrokarbon kita nggak tahu gasnya, kita anggap aja CXHY ya. CXHY katanya volumenya 50 ml, tepat dibakar sempurna oleh 400 ml oksigen. Jadi kalau yang namanya reaksi pembakaran, berarti dia direaksikan dengan O2 ya. Jadi CXHY ya direaksikan dengan O2 menjadi katanya setelah reaksi selesai terbentuk 250 liter CO2, berarti pembakaran sempurna CO2. Nah, hasilnya H2O juga ada. Dan semua fasanya ini dalam gas. Ya, semua fasanya dalam gas. Maka ketika semua fasanya dalam gas, H2O-nya dalam bentuk uap air ya. Karena semua fasanya dalam gas, maka bisa kita gunakan hukum Gay-Lussac, di mana perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Seperti itu. Ya.
Kita ulangi lagi, di sini ada hidrokarbon direaksikan dengan O2. Hidrokarbon kalau direaksikan dengan O2 berarti artinya dibakar. Nah, kalau dibakar, kalau pembakarannya tidak sempurna, hasilnya adalah gas karbon monoksida atau CO. Kalau dibakar sempurna, ini katanya dibakar sempurna, hasilnya adalah gas CO2 kalau dibakar sempurna. Gitu ya. Oke, nah dari sini ya tinggal kita masukkan angka-angkanya. Ya, katanya si hidrokarbonnya 50 ml, sedangkan oksigennya 400 ml, kemudian CO2-nya 250 ml. Nah, katanya kan hukum Gay-Lussac menyatakan perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Nah, jadi perbandingan volume gasnya kan 50 banding 400 banding 250. Maka kita perkecil nih perbandingannya nih ya. Maka sama-sama kita bagi dengan 50 ya. Jadi perbandingan sederhananya adalah 1 banding 8 banding 5. Gitu ya. 1 banding 8 banding 5. Nah, kalau sudah dapat perbandingan sederhananya, langsung aja nih kita jadikan menjadi koefisiennya. Berarti ini koefisiennya 1 gitu ya. Ini koefisiennya 8 si oksigennya, dan CO2-nya koefisiennya 5. Jadi kalau kita tulis ulang, sini 1 CXHY gitu ya, ditambah 8O2 menjadi 5 CO2, dan H2O-nya belum ada. Berarti H2O-nya kita cari nih, berapa koefisien dari si H2O ya. Kita cari berapa koefisien dari H2O, lihat aja oksigennya. Di sebelah kiri oksigennya 8 kali 2, ada 16 di sebelah kiri. Di sebelah kanan udah kepake 5 kali 2, 10. Berarti supaya sama 16, sebelah kanan masih kurang 6 oksigen. Maka dari itu, ya H2O-nya adalah 6 koefisien. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, ya semua koefisien sudah lengkap, baru kita dapatkan si hidrokarbonnya apa nih, ya. Sedangkan kita lihat si karbonnya di kiri ada X, ya. Karbonnya di kiri, kita lihat karbonnya di kiri ada X, sama dengan di sebelah kanan ada berapa? Ada 5. Jadi X-nya 5. Sedangkan hidrogennya, lihat hidrogennya. Hidrogennya di sebelah kirinya ada Y, ya. Sedangkan di sebelah kanan hidrogennya 6 kali 2, ada 12. Maka senyawa yang dibentuk adalah C5H12. Jadi jawabannya adalah yang E, begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini kita masih mengulang. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Gimana? Yang lain? Sudah cukup jelas? Gimana? Ada pertanyaan? Adik-adik? Nggak ada? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke, saya mohon interaksinya ya, karena saya nggak tahu nih, udah jelas atau belum nih, udah paham atau belum gitu. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya nih. Pada suhu dan tekanan tertentu, 160 gram gas oksigen dengan MR32, volumenya 6 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, di sini ada kata kunci, pada suhu dan tekanan yang sama. Dan di sini dia tidak bereaksi. Ya, di sini tidak ada reaksinya. Jadi dia membandingkan hanya oksigen dengan gas CO2, hanya membandingkan itu dan tidak ada reaksi. Maka kita gunakan hukum Avogadro. Ya, kita gunakan hukum Avogadro. Gitu kan ya. Kalau tadi kan di rumusnya V1 per N1 ya, atau bisa kita ubah juga menjadi N1 per V1. Berarti N-nya siapa di sini? Molnya si oksigen. Ya, molnya si oksigen dibagi dengan volumenya oksigen sama dengan molnya si CO2 dibagi dengan volumenya, ya, volumenya si CO2. Ingat kembali, mol itu rumusnya apa mol? Massa per mR. Ya, mol itu rumusnya massa per mR. Jadi kita bisa masukkan ke sini molnya masing-masing ya, hingga nanti rumusnya menjadi ya massa si oksigen per mR oksigen kali volume oksigen sama dengan massanya si CO2 per mR-nya CO2 dikali volumenya si CO2 gitu. Jadi seperti ini rumusnya nih. Oke, tinggal kita masukkan angka-angkanya aja.
Ya, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Berarti massa oksigennya berarti berapa nih? 160 gram dibagi dengan mR oksigennya 32 dikali volumenya 6 liter, katanya gitu ya di soal ya. Volume CO2-nya 176 gram, mR CO2-nya 44, volumenya yang ditanya. Kan gitu. Oke, maka yang mana yang bisa dicoret? Kira-kira ya ini 16 dengan 32, sisa 2 di sini, ini masih ada 10 ya. 176 dengan 44 itu sekitar 4 ya. Oke, tinggal kita hitung deh di sini. Berarti ya 4 dikali 6, 4 dikali 6 berarti 24, 24 dikali 2 48 ya, volume CO2-nya 48 ya, 2 dikali 6 dikali 4 tapi masih dibagi 10 ya karena masih ada 0 di situ. Berarti 48 dibagi 10 berarti 4,8 liter. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kak, berarti itu dikali silang kan ya? Iya, dikali silang, betul. Jadi nanti kalau misalnya ini ke sini, gitu kan ya, ini ke sini. Betul sekali. Jadi nanti kan, ini kan udah di tinggal ini ya. Jadi kalau kita tulis di sininya biar lebih mudah, ini kan masih ada 10 ibaratnya gitu ya. Terus di sini 2, ini 6, sama dengan 4 per ini volume CO2. Nah, tinggal kali silang. Jadi 10 volume CO2 sama dengan 2 dikali 6 dikali 4 gitu lah. Jadi volume CO2-nya 2 kali 6 kali 4 dibagi 10 gitu. Oke, 4,8. Gimana? Ada pertanyaan? Ya, gitu ya. Gimana? Sudah cukup jelas? Ya jelas, makasih Kak. Oke. Ya. Nah, karena kita memang cuma 1 jam, ya, kita ada latihan dulu. Silahkan adik-adik coba kerjakan. TF-nya ada di link, ya. TF-nya ada di link. Jadi nanti coba dikerjakan dulu sekitar 5 menit, ya. Nanti kita bahas. Silahkan coba dikerjakan dulu adik-adik, ada di linknya. Ada linknya di situ, silakan diklik linknya. Nah, silakan coba dikerjakan. 4 soal saja, 4 soal. Ya, 1 soalnya diharapkan 1 menit ya. Kan udah kita bahas ya tadi, ya, harusnya bisa nih. Ya, namanya juga kita belajar, jadi kita habiskan jatah salah kita di sini gitu. Kita latihan ini ya. Dan stoikiometri kalau kita lihat di UTBK, stoikiometri ini bab yang tidak pernah absen gitu ya. Jadi bab yang selalu keluar dalam UTBK ya, atau dalam masuk ujian masuk PTN-PTN lainnya dari dulu namanya Sipenmaru, UMPTN, ya, SPMB, SBMPTN, sekarang namanya UTBK. Jadi dia tidak pernah absen. Ya. Silakan dikerjakan dulu ya TF-nya, nanti kita bahas. Silakan dikerjakan TF-nya. Ya, jadi kalau ada yang ditanyakan, silakan ingin ditanyakan sambil mengerjakan TF. Ya, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Setelah itu kita bahas TF-nya. Silakan dikerjakan. Tidak apa-apa, dicoba-coba aja. Harusnya tadi udah kita bahas ya, dan harusnya sudah bisa mengerjakan umumnya gitu. Jadi yang sudah kita bahas tadi konsep mol, ya, tadi soalnya Ibu Prof tadi yang mencari jumlah atom, Nah, kalau saya tidak salah di TFA ada tuh yang mencari jumlah atom ya. Nah, terus berikutnya kita bahas hari ini tadi tentang hukum dasar, ada hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, Avogadro, hukum gas ideal. Oke. Silakan.
Ada yang sudah selesai? Gimana? Ada yang sudah selesai belum? Silakan, ada yang sudah selesai? Sudah? Gimana adik-adik? Sudah belum? Sudah mau jam 10, apa kita bahas aja? Adik-adik, sudah ada yang selesai? Oke, gimana? Ada yang sudah selesai? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kakak harap sudah selesai mengerjakan. Kita langsung bahas saja soalnya. Ya, kita langsung bahas soalnya. Ini sama seperti tadi. Oke, jadi bisa kita mulai ya. Bisa kita mulai pembahasannya, adik-adik? Gimana? Sudah bisa dimulai pembahasannya? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Ini soalnya sudah dilihat juga kan ya? Sudah dikerjakan juga kan? Oke. Kita bahas nomor 1 ya. Nah, tadi langkah pertama kita cari dulu MR-nya. Ya, kita cari dulu MR-nya dari siapa? Dari si C8 ya, H10 N4O2 atau si kafein ini ya. Nah, berarti kita cari MR-nya. Berarti jadinya gimana nih? Ya, berarti 8 kali 12 tambah 10 kali 1 tambah 4 kali 14 tambah 2 kali 16. Nanti didapatkan MR-nya sebesar 194. Kan gitu ya. Nah, langkah selanjutnya baru kita cari apa? Kita cari molnya. Mol si C8 H10 N4O2. Berarti massa per MR. Massanya 19,4, MR-nya 194. Wah, enak banget angkanya nih. 0,1 mol. Ya. Nah, baru setelah itu kita cari si siapa di sini yang diminta? Jumlah atom nitrogen.
Ya, berarti jumlah atom, saya singkat aja jumlah atom nitrogen. Berarti molnya si C8H10N4O2 dikali dengan bilangan Avogadro dikali lagi dengan jumlah atom nitrogen. Gitu. Berarti molnya tadi 0,1 dikali bilangan Avogadro-nya 6 kali 10 pangkat 23 dikali atom N-nya ada 4. Ya, atom N-nya ada 4. Berarti tinggal kita kalikan 6 kali 4 24, 24 kali 0,1 berarti 2,4 kali 10 pangkat 23. Nah, ini 10-nya kok jadi 110 ya. Oke, kita hapus. Jadi 2,4 kali 10 pangkat 23. Jadi jawabannya yang C. Silakan, ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Gimana, adik-adik? Sudah cukup jelas ya? Oke. Lanjut, nomor 2. Nah, di sini katanya Ca bereaksi dengan oksigen membentuk CaO. Nah, jadi pada CaO ini kita cari perbandingan tetapnya dulu dari perbandingan AR-AR-nya. Ya, jadi perbandingan AR-AR-nya Ca40, oksigen 16. Jadi 40 banding 16 kali 1, semuanya 1-1 semua ya. Jadi nggak ada dikali 2. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 8. Jadi perbandingannya adalah 5 banding 2. Jadi Ca-nya 5, oksigennya 2. Perbandingannya 5 banding 2. Nah, sedangkan di situ oksigennya 1 gram. Berarti 2 ke 1 kan dibagi 2. Maka di sini 5 dibagi 2. Ya, berarti 2,5 jawabannya. Jawabannya D. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana adik-adik? Lanjut ya, karena udah mau jam 10 ya. Oke, tanggung 2 lagi. Ya. Oke. Nomor 3, pada sudan tekanan tertentu, volume dari 11 gram gas CO2 ada 5 liter. Pada kondisi yang sama, nah di sini ada kata kunci pada sudan tekanan sama atau pada kondisi yang sama, 4 liter gas amoniak. Amoniak itu senyawanya NH3 ya, adalah apa nih? Nah, berarti di sini kita membandingkan 2 gas dan tidak bereaksi di sini. Berarti kita gunakan hukum si Avogadro. Ya, hukum Avogadro. Gimana tadi langsung aja N1 per V1 gitu kan ya, sama dengan N2 per V2 atau mol si CO2 dibandingkan terhadap si NH3 ya. Nah, ini si CO2 mol NH3 per volume NH3. Nah, tadi di mana mol itu rumusnya apa tadi? Massa per MR. Nah, sehingga nanti kita dapatkan rumusnya menjadi massa si CO2 per MR CO2 dikali volume CO2. Nah, ini massanya NH3 per MR-nya NH3, volumenya NH3. Tinggal kita masukkan angka-angkanya nih. Ya, massa si CO2 11 gram, MR CO2 44, volume CO2 5 liter. Massa NH3 yang ditanya sekarang, massa NH3 per MR NH3 itu berarti kita cari ya, ini N-nya 14, H-nya itu 3 kali 1, maka nanti totalnya 17 ya, MR-nya 17 dikali volumenya 4 liter. Oke, mana yang masih bisa dicoret ya? Kita lihat di sini di 11 dengan 4 ya. 44. Nah, jadi 11 dengan 44, maaf jadi 4. 4 dengan 4 coret. Nah, tinggal kita kali silang di sini ya. Tinggal kita kali silang ya. Ini nanti ke sini, ya ini ke sini gitu. Sehingga kita dapatkan nanti persamaannya ini jadi 17 sama dengan 5 dikali dengan massa dari NH3 gitu ya, 17. Oke, berarti massa NH3 sama dengan 17 dibagi 5 ya. Berapa 17 dibagi 5? Kalau kita tanpa kalkulator kali 2/2 aja, 34 dibagi 10 atau 3,4 gram. Jadi jawabannya adalah yang B.
Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut, Kak. Gitu ya. Oke, terakhir. Gas CXHY dibakar sempurna, berarti hasilnya CO2 ya, kalau pembakaran sempurna. Dan namanya dibakar, berarti artinya direaksikan dengan O2. Ya, berarti CXHY direaksikan dengan O2, menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, kita masukkan angka-angkanya. Ya, di sini berarti si CXHY-nya berapa? Di situ 20 mili ya. CXHY-nya 20 mililiter. 20 mililiter, si oksigennya 130 mililiter oksigennya, dan CO2-nya 80 mililiter CO2-nya. Kita gunakan hukum Gay-Lussac di mana perbandingan volume gas sama dengan perbandingan koefisien. Perbandingan volume gasnya 20 banding 130 banding 80 ya. 20 banding 130 banding 80 ya. Kita pakai perbandingan sederhana, usahakan kalau bisa supaya ngitungnya nanti enak ya, si CXHY-nya ini usahakan jadi 1. Jadi sama-sama kita bagi dengan 20 supaya koefisien CXHY-nya itu 1 biar enak kita ngitungnya. Berarti dibagi 20 ini 1 banding berapa? Ini jadi pecahan desimal ya. Berapa? 6,5 ya. 6,5 banding 4. Nah, nanti perbandingan sederhana ini langsung menjadi koefisiennya. Ya, langsung menjadi koefisien. Ini berarti koefisiennya 1, ini koefisiennya 6,5, ini koefisiennya 4. Seperti itu ya. Oke, berarti nanti langsung aja nih kita tuliskan ya, kita tuliskan di sini berarti 1 CXHY ditambah 6,5 O2 menjadi 4 CO2 ditambah H2O. Nah, H2O-nya kan belum ada koefisiennya. Lihat si oksigen ya, 6 kali 2 di sini 13 ya, udah kepake 4 kali 2 8. Berarti 13 dikurang 8, berapa 13 dikurang 8? 5. Gitu kan ya? Berarti koefisien dari H2O itu adalah 5. Nah, udah berarti lihat satu persatu. Lihat si karbonnya, berarti X sama dengan, berarti ini karbonnya berapa nih? 4, berarti X sama dengan 4. Lihat hidrogennya, hidrogennya berarti Y. Ya, di sini hidrogennya berapa? 10, 5 kali 2, 10. Berarti senyawanya yang dibentuk adalah C4H10. Jawabannya adalah yang E. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada? Adik-adik, gimana? Ada pertanyaan materi stoikiometri ini? Cukup ya? Oke, cukup. Dari saya itu saja ya. Share. Oke, nanti dilanjutkan dengan hari ini apa? Matematika ya. Oke, ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan ke Bu Ainun. Sudah siap?